Mulai dari membiarkan ayam beku di meja dapur selama seharian, sampai menahan bersin, atau bahkan menahan ayam bersin. Ternyata ada begitu banyak kebiasaan sehari-hari yang kita kebanyakan salah melakukannya. Ayo cari tahu apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Inilah daftar kita. Hitung mundur dari nomor 17. Mencairkan produk beku pada suhu ruangan atau dalam air panas. Begitu suhu daging mencapai lebih dari 5 derajat Celcius, bakteri yang ada dalam daging sebelum dibekukan akan mulai berkembang biak. Untuk mencegah terjadinya hal ini, rencanakan acara memasakmu sebelumnya dan cairkan daging beku di kulkas. Kalau kamu tidak dapat menunggu terlalu lama, rendam daging dengan kemasan yang tidak bocor dalam air keran yang dingin dan ganti airnya setiap 30 menit. Nomor 16. Melihat ponsel selama berjam-jam. Apabila kamu sering memegang ponsel di dekat dada atau pangkuan dalam waktu yang lama, kamu akan mengalami text neck. Posisi menunduk ini akan menyebabkan leher kaku, rasa sakit, kelemahan otot, dan sakit kepala. Untuk menghindarinya, naikkan gawaimu sampai setinggi mata. Simpan dulu ponselmu untuk memberi peregangan pada leher, dan perhatikan posisi badan yang baik sekalipun bila kamu sedang duduk. Atau matikan saja ponselmu sebentar. Nomor 15. Tidak menggunakan air dingin saat berbilas. Iya, aku tahu. Memang terasa sulit menjadikan mandi air dingin sebagai pilihan. Mandi dengan air panas dan air dingin secara bergantian akan membantumu memperbaiki kondisi kulit, sirkulasi darah, aliran getah bening, sistem imun, dan bahkan menghilangkan stres dan merangsang penurunan berat badan. Mulailah dengan shower air hangat seperti biasa, kemudian turunkan suhunya selama 10 detik. Lalu cobalah sampai 30 detik. Nomor 14. Langsung menggosok gigi setelah makan. Langsung menggosok gigi setelah makan akan lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Terutama setelah kamu mengonsumsi makanan yang mengandung asam sitrat atau gula, seperti jeruk, jeruk keprok, lemon, atau soda. Itu semua dapat melemahkan email gigi. Dan langsung menyikat gigi setelah memakannya dapat mempermudah kerusakannya. Lebih baik menunggu setidaknya 30 menit setelah makan atau sikat gigi sebelumnya dan minum segelas air putih untuk menghilangkan asam-asam itu. Nomor 13. Melakukan flossing sebelum menggosok gigi. Flossing pada gigimu akan jauh lebih efektif jika dilakukan setelah menggosok gigi, yaitu di saat kamu mencuci mulut terakhirmu. Saat menggosok gigi, kamu membuang partikel-partikel besar yang terselip di antara gigi-gigimu. Menggunakan benang gigi akan membantu membersihkan serpihan-serpihan kecil dan juga membantu meratakan fluorida dari pasta gigi ke dalam celah-celah gigimu. Nomor 12. Membasuh wajah setelah olahraga, bukan sebelumnya. Membasuh wajah dengan baik dan menghilangkan riasan atau kotoran sebelum berolahraga penting dilakukan. Betul teman-teman? Kalau kamu tidak melakukannya, semua kotoran itu akan bercampur dengan keringat dan menyumbat pori-porimu. Ketika kamu membasuhnya setelah latihan, kamu hanya akan menggosok lebih banyak keringat, kotoran, dan minyak hingga masuk ke dalam kulitmu. Nantinya, ini bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi, basuh mukamu sebelum berolahraga dan laplah dengan handuk katun selama latihan untuk menghindari masuknya kotoran ke dalam pori-porimu. Basuh mukamu sekali lagi dengan lembut setelahnya. Nomor 11. Tidak mencuci selada yang sudah dicuci sebelum dikemas. Sudah dicuci sebelum dikemas, yang tertulis pada kemasan selada tidak serta-merta membuat produk itu 100% bersih dan siap digunakan untuk racikan seladamu. Selalu ada kemungkinan kemasannya juga mengandung kotoran, serangga, atau bahan kimia. Jadi, supaya aman, luangkan 2 menit dari waktumu untuk mencuci bahan makananmu sehingga kamu tidak jatuh sakit setelah memakannya. Nomor 10. Menumpuk makanan di tengah piring saat memanggang di microwave. Apabila kamu menumpuk makanan di tengah piring, microwave tidak dapat memanaskannya dengan merata karena radiasinya tidak menyebar terlalu jauh dan hanya bekerja di tepi luar piring. Jika kamu meratakannya hingga membentuk seperti cincin yang mengelilingi pinggiran piring, semuanya akan terpanaskan dengan baik. Nomor 9. Membawa barang elektronik ke tempat tidur.
Efek dari berkali-kali mengecek umpan berita di media sosial atau bermain game kesukaanmu sebelum tidur tidaklah sesepele yang kamu kira. Pertama, cahaya dari layar ponsel yang langsung terkena mata akan menurunkan produksi hormon melatonin yang mengatur tidurmu. Kedua, ini akan membuatmu merasa lebih lelah dan memengaruhi konsentrasimu. Jadi, letakkan ponsel di luar kamar tidurmu selama kamu tidur. Bacalah buku atau dengarkan musik yang menenangkan sebagai gantinya. Jika memang kamu harus memeriksa gawaimu, setidaknya setel mode malam. Ini akan menurunkan level cahaya biru yang membahayakan itu. Nomor 8. Mencuci tangan setelah memakai tabir surya. Saat memakai tabir surya, dan harusnya memang begitu, tentu kamu ingin membasuh tanganmu setelahnya. Tetapi tanganmu juga terpapar sinar matahari, sehingga juga butuh perlindungan. Ketika kamu mencuci tangan pada siang hari, gunakan kembali krim tabir surya seperti pelembab biasa. Dan jangan lupakan kukumu juga. Ini akan mencegah penuaan kulit dan juga masalah kesehatan lain yang lebih serius. Nomor 7. Menahan bersin. Memegangi hidung saat bersin bisa sangat berbahaya karena udara dapat terperangkap dalam dada di antara kedua paru-paru, memecahkan gendang telinga, atau membesarkan pembuluh darah di otakmu. Bersin adalah cara alami hidung untuk menyetel ulang serta membuang bakteri dan debu. Jadi sebaiknya jangan halangi proses bersinmu. Kalau kamu tidak ingin terjadi kekacauan ketika bersin, cukup tutupi area mulutmu dengan sapu tangan atau tangan, tetapi jangan tekan hidungmu. Nomor 6. Menahan angin. Menahan angin dalam tubuh dapat menyebabkan perutmu kembung, dan bisa saja angin itu terserap oleh aliran udara di tubuhmu sehingga kamu dapat mengembuskannya melalui mulutmu. Kalau kamu merasa ingin buang angin, carilah tempat aman dan buanglah di sana. Jika kamu terlalu sering ingin buang angin, cobalah mengunyah lebih pelan saat kamu makan. Ini akan mengurangi udara dalam perutmu. Selain itu, hindari makanan yang dapat menyebabkanmu banyak buang angin, seperti kacang-kacangan. Kalau ini tidak membantu, kunjungi dokter. Nomor 5. Meneteskan sedikit larutan pembersih ke lensa kontak. Kalau kamu hanya meneteskan beberapa tetes larutan segar ke dalam wadah lensamu, ini belum cukup memberi manfaat. Kalau kamu hanya merendamnya sebentar, campurannya akan kehilangan biosida, zat yang membunuh bakteri. Ini tidak memberi efek sebagai disinfektan. Jadi, isi wadah dengan larutan segar sampai penuh untuk disinfeksi yang tepat. Nomor 4. Memakai headphone untuk mendengarkan musik. Kadang-kadang musiknya terlalu bagus, sehingga kamu tidak dapat menahan diri untuk menaikkan volumenya sampai pada level yang membahayakan. Mendengarkan hentakan irama keras dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan kehilangan pendengaran. Belilah headphone berkualitas dengan peredam suara. Dengan begini, saat mendengarkan musik di jalan, kamu tidak perlu memutarnya keras-keras sampai menyamarkan kebisingan di sekitarmu. Dan, jika kamu mendengarkan musik di tempat yang tenang, turunkan volumenya dan persingkat waktu putarnya. Nomor 3. Segera minum kopi setelah bangun tidur. Tubuhmu memproduksi hormon yang disebut dengan kortisol, yang juga dinamakan hormon stres. Karena produksinya meningkat saat kamu dalam keadaan tertekan atau ketakutan. Di pagi hari, produksi hormon ini tinggi, dan kafein mengintervensi proses ini. Maka kemudian, tubuh mengeluarkan lebih sedikit hormon ini dan menjadi lebih bergantung pada kafein, bukan pada tubuhmu sendiri untuk memberikan peningkatan energi. Jadi, jika kamu tidak dapat melewatkan pagimu tanpa kopi, setidaknya tunggu sampai 3 jam setelah kamu bangun tidur. Nomor 2. Memilih mesin pengering tangan daripada kertas tisu. Siapapun yang memberitahumu bahwa mesin pengering tangan itu lebih bersih daripada kertas tisu, ia bukan ahli di bidang ini. Faktanya, saat kamu menggosokkan tanganmu di bawah mesin pengering tangan yang menarik udara kamar mandi, artinya tanganmu sedang bersentuhan dengan banyak bakteri yang kamu sendiri tidak menyadarinya. Lebih baik, pakai lap dari kertas tisu saja. Berita baiknya, sekarang ini banyak kertas tisu yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang dan dapat terurai dengan alami. Nomor 1. Memakai produk-produk antibakteri. Kebanyakan sabun antibakteri mengandung bahan yang disebut triklosan.
Bakteri tertentu dapat mengalami mutasi bila terkena triklosan. Ini bisa menjadikan bakteri resistan terhadapnya dan terhadap antibiotik yang lain, seperti yang digunakan untuk mengobati TBC misalnya. Ini bisa menyebabkan resistansi antibakteri, meskipun hal ini baru ditunjukkan di laboratorium. Tidak ada sabun yang lebih bagus untuk membunuh bakteri selain sabun lama yang bagus itu. Coba cuci tanganmu dengan sabun jika memungkinkan, dan jangan gunakan produk antibakteri. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga melakukan beberapa kesalahan ini? Beritahu di kolom komentar ya. Kalau aku, mungkin harus mengubah kebiasaan minum kopi pagiku. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Tapi hey, jangan terlalu lama menahan anginmu. Biarkan saja keluar dan kembalilah. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk kamu. Pilih saja video di sebelah kiri atau kanan layar, klik lalu tonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan.